Nama saya Muhammad Rahmat Bintang Jafir dari kelas 1 AP3 absen 12. Saya akan menjawab semua soal yang dikasih pada saat pertemuan kelima. Jadi, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan untuk proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Untuk itu diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir atau takafur wa ta'amul, olah rasa, tazawuk, olah jiwa, ridadiyah, dan olahraga, ridlah wa jihad. Untuk soal yang kedua, sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Untuk soal yang ketiga, kesadaran spiritual sering disamakan dengan kesadaran ketuhanan dalam pandangan Islam karena keduanya saling berkaitan erat dalam konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Berikut beberapa alasan mengapa kedua dipandang sama atau sangat terkait. Yang pertama ada sumber kesadaran. Dalam ajaran Islam, kesadaran spiritual berasal dari pengenalan dan pemahaman tentang Tuhan atau Allah. Manusia tidak bisa mencapai kesadaran spiritual yang sejati tanpa mengenali dan memahami Tuhan serta hubungan manusia dengannya. Kesadaran ketuhanan atau al-wahyu al-ilahi merupakan inti dari kesadaran spiritual karena ia berpusat pada pengakuan terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, ada pemandu hidup. Kesadaran spiritual bukan hanya soal mengetahui, tetapi juga tentang bagaimana seorang bertindak. Dalam menjalani kehidupan dalam Islam, tindakan seseorang yang didasarkan pada kesadaran ketuhanan adalah tindakan yang sesuai dengan perintah Allah. Ini berarti bahwa orang yang memiliki kesadaran spiritual sejati akan mengalami hidup sesuai dengan ajaran agama, mematuhi hukum. Ketiga, tujuan hidup. Kesadaran ketuhanan juga mencerminkan tujuan hidup manusia menurut Islam, yaitu menyembah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat nomor 56. Manusia yang sadar secara spiritual akan selalu berusaha mencari keridhaan Allah dalam setiap tindakannya, menjadi kesadaran ketuhanan sebagai pendorong utama dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, ada kebersamaan dengan Tuhan. Dalam Islam, kesadaran spiritual mengandung unsur ma'rifatullah atau pengenalan akan Allah, dan kedekatan dengannya semakin tinggi kesadaran seseorang akan Tuhan, semakin dekat pula ia dengannya dalam rasa dan tindakan sehingga hidupnya dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual yang berlandaskan keimanan. Oleh karena itu, di dalam Islam kesadaran spiritual seringkali disamakan dengan kesadaran ketuhanan karena keduanya mencerminkan pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap keberadaan, kekuasaan, dan kasih sayang Tuhan yang memandu manusia menuju kehidupan yang penuh makna. Untuk yang nomor 4, itu yang pertama, dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan dirasakan melalui keterbukaan alami manusia terhadap yang adikotrati. Setiap manusia memiliki roh sebagai potensi bawaan yang memungkinkan mereka merasakan dan mengenal Tuhan. Roh ini berfungsi sebagai SIM card ketuhanan yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual dan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Dalam neuroscience, potensi bertuhan ini dikaitkan dengan bagian otak yang mengatur kecerdasan spiritual, seperti osilasi 40 Hz dan penemuan God spot di area temporal otak. Namun pandangan lain menyatakan bahwa kepercayaan pada Tuhan terbentuk melalui pengalaman dan pengajaran, bukan bawaan sejak lahir. Pengalaman ketidakberdayaan dan mistik juga memperkuat keterbukaan manusia terhadap yang gaib, memungkinkan mereka merasakan kehadiran Tuhan di tengah realitas yang tak sepenuhnya dipahami. Yang kedua, dalam perspektif sosiologis, kepada Tuhan oleh masyarakat dilihat sebagai ekspresi kolektif. Komunitas sosiologi agama mempelajari bagaimana agama dipraktikkan secara sosial tanpa fokus pada doktrin atau wahyu, tetapi lebih kepada fenomena yang muncul dari kehidupan beragama masyarakat. Manusia mencari pertolongan kekuatan supernatural karena keterbatasan mereka dalam memahami dunia. Pengalaman manusia dalam menyembah Tuhan berkembang dari animisme, politeisme, hingga monoteisme, seiring dengan evolusi pemikiran manusia.
Max Weber memandang agama sebagai sistem budaya di mana manusia menjalankan praktik keagamaan, memberi makna rasional kepada Tuhan. Menurut manusia hidup demi Tuhan dan sebagai taat seorang sebagai semakin dekat dia merasa dengan Tuhan. Sebaliknya, Emil Durkheim menangkapkan bahwa agama adalah fenomena sosial, di mana ritual keagamaan memerlukan partisipasi kolektif dari anggota kelompok menjadikan penyembahan kepada Tuhan sebagai tindakan sosial, bukan individu. Dalam masyarakat yang masih bergantung pada mitos dan keyakinan supernatural, Tuhan memainkan peran sentral dan dalam menjelaskan fenomena alam dan sosial, namun mencaratkan yang lebih maju. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mulai berkurang, meskipun agama tetap relevan dalam memberikan makna kepada kehidupan manusia. Dalam perspektif filosofis, Tuhan dirasionalisasikan melalui beberapa argumen yang diajukan oleh para filsuf Muslim untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan secara rasional. Berikut 3 argumen utama. Dalil ud-hudud atau argumen kebaruan alam. Dari Al-Kindi. Al-Kindi menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh waktu, dan karena alam bersifat terbatas, maka harus ada pencipta yang tidak terbatas dan melampaui waktu, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebab pertama dari sumber dari segala sesuatu di alam semesta. Yang kedua ada dalil al-imkam atau argumen kemungkinan dari Ibn Sina. Ibn Sina menjelaskan bahwa setiap wujud memiliki 2 kategori, wujud niscaya atau wajid al-wujud dan wujud mungkin atau mungkin al-wujud. Tuhan adalah wujud niscaya yang eksistensinya pasti dan tidak tergantung pada apapun. Sedangkan alam semesta adalah wujud yang mungkin, yang keberadaan bergantung pada Tuhan sebagai pengaktualnya. Yang ketiga ada dalil al-inayah atau argumen teleologis dari Ibn Rushd. Ibn Rushd berpendapat bahwa keteraturan dan kesalahan alam semesta menunjukkan adanya perancang yang cerdas, yaitu Tuhan. Ia melihat alam sebagai bukti adanya rahmat Tuhan dan menegaskan bahwa keturunan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan melalui desain yang disengaja. Kesimpulan para filsuf Muslim klasik menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, sebab pertama dari semua akibat dan wujud yang niscaya, yang dengan sendirinya tanpa membutuhkan sesuatu untuk mengaktualkannya. Dalam perspektif teologis, konsep tentang Tuhan dan keberagamaan yang sebenarnya berlandaskan pada waktu Tuhan. Ini berarti pengetahuan tentang Tuhan, nilai baik, buruk, dan cara beragama tidak berasal dari pemikiran manusia, melainkan diperoleh melalui pengungkapan langsung dari Tuhan. Wahyu ini bersifat umum seperti penciptaan alam semesta dan pemeliharaan makhluk hidup, atau bersifat khusus seperti yang diwahyukan melalui kitab suci pada nabi-nabi. Poin-poin utama dalam perspektif teologis tentang Tuhan. Yang pertama ada wahyu sebagai dasar pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui berbagai wahyu bagi dalam bentuk penciptaan alam maupun melalui kitab suci. Wahyu memberikan manusia pemahaman tentang Tuhan, cara beribadah, dan nilai-nilai yang harus dipegang dalam hidup beragama. Yang kedua, ada inisiatif dari Tuhan. Semua kesadaran manusia tentang Tuhan dan keberagaman berasal dari inisiatif Tuhan sendiri, bukan hasil dari usaha atau akal manusia tanpa wahyu ilahi. Manusia tidak dapat mengenal Tuhan secara benar atau mengetahui cara yang tepat untuk menyembahnya. Contoh dalam sejarah agama. Dalam tradisi Yahudi, Tuhan memperkenalkan diri sebagai kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi seperti Nuh dan Abraham. Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana beribadah dan menjalani kehidupan yang saleh. Dalam Islam, Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang kemudian menyebarkan monoteisme di Arab. Melalui wahyu, umat diajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kesimpulannya, konsep Tuhan dalam perspektif teologis adalah sepenuhnya bergantung pada wahyu ilahi. Manusia tidak bisa mencapai pemahaman yang benar tentang tanpa petunjuk langsung darinya. Untuk soal kelima ada tentang tahliyat Tuhan. Tahliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Untuk soal terakhir, soal nomor 6 jawabannya adalah agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka
kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan.